Ya Mbak Astrid sebagai ketua Gen Z milenial ya, ini menjelang pemilu, apa yang Mbak kasih masukan kepada para pemuda-pemuda ini Mbak, betul untuk ikut berpartisipasi nanti seperti apa Mbak? Ya, yang pasti ini masa-masa yang agak riskan open campaign di sosmed khususnya. Saya selalu bilang sama mereka, please jangan kepancing sama komen-komen yang bisa saja itu adalah robot, ya kan, atau buzzer-buzzer. Kalian konsen fokus kepada pilihan hati dan pikiran kalian, presiden yang benar mana yang sesuai dengan hati nurani, itu yang pertama. Jadi jangan pernah kepancing complicated dan dinamikanya sosmed yang luar biasa saat ini. Dan yang kedua saya hanya bilang sampai jangan euforia aja, jangan dardor dengan bahasa lantang dukung presiden A ya untuk negara, tapi pada hari hanya kalian lupa ya, kalian nggak datang ke TPS. Itu yang sangat saya wanti-wanti. Karena apa? Penyakit milenial dan Gen Z ini adalah dia kebanyakan main games, tidur malam, atau mungkin habis subuh bablas, bangunnya siang di atas 12. Nah makanya saya ada beberapa ide gitu loh. Apa ya cara yang terbaik untuk mereka datang? Coba di TPS-nya mungkin supaya nggak jenuh, ada live musiknya sedikit, mustika, nyanyi, terus Gen Z milenialnya mungkin karena hari itu hari katanya hari Valentine, jadi hari kasih sayang menjadi hari kasih suara. Mereka mungkin yang Gen Z milenial ke TPS bagi-bagi coklat, jadi TPS itu menyediakan coklat, atau mereka berpakaian-pakaian pinky luar biasa, mereka mau ini merayakan Valentine di TPS, kan seru kan? Saya punya pemikiran segila itu sih gitu loh. Gimana caranya biar mereka datang ya? Jadi datang pacar oh beauty kasih bunga, kasih coklat. Kayak gitu sih. Mbak, seberapa khawatir sih Mbak kepada Gen Z sekarang ini Mbak? Tadi Mbak bilang kan banyak mereka yang melihat komen sedikit bisa berubah pikiran, seperti itu kan Mbak? Emosi mereka ini kan masa yang lagi bergelora ya, pancaroba bisa dibilang Gen Z, apalagi dari remaja ke dewasa, dan apalagi mereka pemilih pertama, mereka belum tahu strateginya, mereka belum tahu bahwa yang namanya permainan politik ini gila banget gitu, dinamis, berubah-ubah. Mereka nggak tahu itu, mereka taunya hanya mendukung euforia, hantam oposisi, lawan dengan kata-kata kasar, ya kan, sarkasme. Itu saya khawatir. Ini contohnya sering banget kan, ya kalau di komen lagi live jangan dibales ya, sama email juga sering ngomong, please jangan yang nice aja. Kita pastikan fokus memilih sesuai hati nurani, tapi jangan pernah melawan atau menjawab apapun komen-komen yang nggak asik di sosmed, karena nanti itu akan menjadi satu catatan buat kita, nggak bagus gitu loh, kasar banget. Emang ada komen apa sih? Wah banyak. Saya juga Salah satunya contohnya. saya suka posting misalnya event dengan sosok presiden pilihan saya 03 ini, itu kadang ada yang komen-komen yang agak nggak enak, tapi saya abaikan. Kadang saya malah ngambil singkatnya ya, saya remove dan saya delete, jadi nggak perlu saya baca. Itu aja sih. Nah, ini kan Gen Z ini kan boleh dibilang tadi labil ya. Artinya seberapa labilkah sih mereka, dimana kan biasanya mereka suka salah satunya mungkin pikirannya jadi berubah gitu kan. Nah itu salah satunya. Dan yang kedua, mereka juga biasanya kan gampang terbawa emosinya. Apalagi menjawab sebuah komentar-komentar. Mensiasatinya hal-hal seperti itu untuk dihindari seperti apa Mbak? Ya itu, saya selalu kasih masukan karena nggak ada gunanya, kalian akan malu sendiri nanti after pemilu. Ya kita nggak tahu siapa yang menang ya, kita serahkan pada kuasa Allah ya, Tuhan, dan juga semesta, karena kita nggak pernah tahu atas izin Allah siapa pemenangnya. Jadi kalau kita tiba-tiba jadi arogan, jadi sombong, jadi luar biasa, mereka kan teman-teman kita juga. Ini kita masyarakat Indonesia, berbhinneka tunggal ika, berbeda pilihan boleh, tapi tetap bersatu dong gitu loh. Jadi yang saya ingatkan adalah kalian harus mikir loh, kalian ini apalagi influencer, pemain sinetron, pemain film, DJ, penyanyi, kalian tuh berkarya di sini. Kalian sebagai, istilahnya yang saya sebut adalah posel, politik selebriti. Artinya ketika seorang selebriti bermain di politik, kalian harus ingat satu, kalian seniman, kalian pelaku seni, harga mati kalian di situ. Jadi kalian boleh berpolitik tapi yang nice, boleh militan, tidak apa-apa, itu hak kalian memilih siapa yang jadi presiden pilihan hati. Tapi jangan bermain hal-hal yang kotor dengan catatan tidak berkomentar yang kasar-kasar. Jangan terbawa arus, jangan terseret arus. Terus Mbak, sebutan untuk para Gen Z yang masih dikatakan buta politik tuh
Setuju gak Mbak? Iya, Buta saya politik setuju. ya? Contohnya gini, saya ada satu cerita tentang saya bawa Gen Z milenial. Mereka nggak paham politik itu, mereka baru mengikuti eventnya, baru mengikuti eventnya. Tapi ketika mereka terkondisi kenal dengan politik, kan, mereka tanpa sadar, misalkan nih, mohon maaf tanda kutip ya, mereka karena punya potensi sebagai influencer yang bagus, follower segala macam, terus mereka digunakan, dimanfaatkan kesuksesannya untuk kepentingan politik misalkan. Mereka ya udah jalan sendiri, melenggang sendiri. Saya cuma kasihan seperti itu karena mereka masih buta politik. Hati-hati loh dengan politik. Karena di politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kepentingan pribadi. Dan satu hal, siap curang atau dicurangi. Dilema kan. Dua hal dilema ini yang harus para Gen Z milenial paham itu gitu. Jangan sok-sok buat politik enggak. Untuk menjadi seorang politikus itu sejarah, proses nggak mudah. Nggak mudah. Saya pernah jadi tenaga ahli DPR RI. Saya aja ngerasa mentah banget saya. Kenapa saya merasa mentah? Saya masih bisa dibohongi orang, saya bisa ditipu-tipu orang karena saya bukan politik sejati gitu. Saya hanya bagian sejarah yang pernah ikut di tim ses misalkan euforia eventnya aja. Ini bukan orang politik yang paham strategi politik, bahkan saya masih sering kadang kawan lawan aja saya nggak paham. Itulah yang saya sering ingetin. Ingat, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Lo bisa ketawa ngakak ngopi-ngopi bareng, tapi di belakang kritikal. Itulah politik. Oke. Mbak sendiri sebagai ketua Gen Z ya, milenial untuk pacangan 03. Nah, pribadi Mbak sendiri, apa sih alasan Mbak mendukung 03? Boleh tahu gak Mbak? Yes, beliau Pak Ganjar sangat bersih, jejak rekamnya sebagai seorang gubernur juga bagus, kualitas dari apa yang dikerjakannya, kemudian tidak ada kasus korupsi, ya. Beliau sangat humble, ya. Walaupun mungkin kadang terkesan terkesan beliau ini kan memang karena bersih ya. Biasa kan kalau orang merasa bersih nggak pernah berbuat apa-apa, ya udah bersih gitu loh. Tapi untuk orang-orang tertentu berpikirnya kayak terlalu ini banget, tapi itulah beliau. Terus ya keempat ganteng. Cewek itu pasti kalau ngeliat yang ganteng, karismatik ya, handsome. Emang yang dua sana nggak? Apa? Yang dua-duanya paslon di sana nggak? Nomor 3. Nggak ganteng. Saya sih pribadi memang 3 karena saya ingin sekali ada figur yang bersih dan yang punya jejak rekam bagus. Kalau masalah yang 2 atau 1, saya kenal loh sama dua-dua ini, saya kenal. Ya silakan aja jika ada yang ingin memilih 1 ataupun 2, itu hak masing-masing. Saya tidak punya hak untuk menjelekkan siapapun karena saya juga nggak tahu ya kan siapa nanti yang bakal menang, tapi saya berharap pilihan saya. Oke, buat kamu berdua ini dong apa? Selama kalian bergabung ya dengan Gen Z ini ya, apa yang kalian dapatkan? Ya, Banyak apa ya, diajar ya. dari yang kita nggak tahu politik kita jadi tahu, jadi dari yang kita nggak tahu sejarah kita jadi tahu, dari yang kita nggak tahu arti demokrasi kita jadi tahu. Dari Pokoknya banyak. sikat-sikatan Iya. juga tahu. Dari saling nikung juga kita bisa tahu. Jadi belajar banyak. Ya, ada pembelajaran berarti karena ternyata dari lingkungan pertemanan mereka juga di event-event ini ternyata sikat-sikatan, ingin tampil sendiri, ingin menang, ingin hebat, itu sudah mulai terkondisi dan terlihat kita di lingkungan kita sendiri. Saya akui ini terjadi. Kalau kamu apa? Selama mengikuti bergabung dengan Gen Z ini ya, apa yang kamu dapatkan ini? Pokoknya udah hampir berapa tahun ya Pak? Udah hampir setahun. Udah hampir setahun di GSI Gabungan Seniman Indonesia, dan pasti bareng sama Bunda sebagai ketua Gen Z merasa sangat bersyukur karena jadi mengerti politik itu seperti apa sih, hitam putihnya seperti apa, dan pastinya kita jadi paham kalau di politik itu tadi yang Bunda bilang ya, kalau misalnya kita memang mau memilih siapa pemilihnya, cari tahu dulu gitu siapa sih yang kita pilih gitu. Jadi menurut saya sih bersyukur banget kalau ada di politik. Mbak Astrid, terakhir dari saya nih Mbak, mereka kan para Gen Z ya, artinya sedang dididik di dunia politik. Apakah diarahkan juga nanti bakalan menjadi caleg
caleg Ya, nanti. kebetulan kan saya manajemen artis, tanda kutip juga manajemen caleg artis Indonesia ya. Ada beberapa juga artis senior sudah jadi anggota dewan, alhamdulillah berkat kerjasama dengan tim manajemen saya. Saya sempat kepikiran dan sudah ada yang saya keker-keker dari sekarang kayaknya bagus kalau ini caleg nih. Ini bagus, ini smart ini. Iya pasti. Tapi dengan catatan atas kemauan dia dan dia fokus, kau bakal jadi politik selebriti.